metagenesis lumut. Metagenesis itu adalah pergiliran keturunan. Ada lumut. Lumut itu sistem reproduksinya secara pergiliran keturunan antara spora dan antara generatif dan vegetatif, secara kawin dan tidak kawin. Nah, secara generatif itu kawin, itu menggunakan alat kelamin, kalau sedangkan secara vegetatif itu menggunakan spora. Metagenesisnya kalau pada tumbuhan lumut yang pertama sekali itu pada secara generatif. Generatif berarti ada dua alat kelamin, yaitu alat kelamin jantan namanya antheridium, alat kelamin betina namanya archegonium. Antheridium tetap sama seperti manusia menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Kemudian akan terjadi fertilisasi, yaitu pembuahan yang akan dilakukan di dalam archegonium. Pembuahannya akan menghasilkan tumbuhan embrio. Setelah embrio akan tumbuh menjadi tumbuhan sporofit. Sporofit itu adalah tumbuhan penghasil spora. Nah, dari penghasil spora, di tumbuhan tersebut ada namanya kotak spora. Oke, Bu. Itu kan sebenarnya kami dari metagenesis. Ingat lagi dulu secara keseluruhan bahwa sistem reproduksi ada pada manusia, ada pada tumbuhan. Dan tumbuhan itu dibagi dua. Kita ingat lagi materi sebelumnya supaya kita paham apa itu metagenesis. Tujuan metagenesis itu untuk apa? Untuk keberlangsungan hidup pada tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup dengan secara metagenesis, berkembang biaknya berarti dengan pergiliran keturunan. Ada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, ya, di mana nanti dia dibagi seperti dikatakan sebelumnya, yang kita sudah belajar juga di minggu-minggu sebelumnya, di mana pertumbuhan vegetatif dan generatif. Vegetatif itu tanpa kawin, dan tanpa kawin pada tumbuhan itu kalau kita mau lihat lagi dibagi dua, ya, tanpa ada vegetatif alami, ada vegetatif buatan. Nah, kita harus paham dulu konsep apa itu alami, apa itu buatan. Di mana kalau buatan dengan bantuan manusia, alami berarti dengan sendirinya tumbuhan tersebut tanpa bantuan manusia. Sedangkan regeneratif itu dengan kawin. Nah, makna yang kita pahami dengan kawin. Apa itu kawin? Berarti adanya pertukaran sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, balik kembali, kalau pada tumbuhan berbiji, sel kelamin jantan betina itu ada putih dan benang sari untuk yang jantan. Nah, kemudian kalau pada lumut, ya, lumut, paku itu dia tidak ada biji, tidak ada buah. Kita tidak pernah melihat bahkan akar batang buahnya. Bagaimana dia memperoleh keturunan? Nah, jadi lihat lagi metagenesis, kita tahu bahwa lumut berkembang biak dengan spora. Bagaimana spora tersebut? Maka dia akan melakukan pergiliran keturunan. Nah, asal usulnya berarti spora. Spora itu berkembang. Ada lumut vegetatif, ada yang maksudnya generatif, ada yang jantan, ada yang betina. Antheridium dan archegonium. Antheridium itu sebagai apa? Dia berfungsi sebagai alat kelamin jantan atau reproduksi jantan, sedangkan archegonium itu betina. Terjadilah penyerbukan sehingga bentuk zigot dan itu ataupun sporofit. Nah, berkembang dan tumbuh. Nah, bagaimana perkembangannya? Itu kalau kita mau lihat lebih langsung, mungkin kalau kita lihat di video bisa. Kalau dengan gambar ini aja kita cukup hanya memahami bahwa di sini ada protonema, ada archegonium, antheridium membentuk sperma, fertilisasi membentuk ovum, dan jadilah tumbuhan lumut, jatuh lagi spora dan tumbuh menjadi tumbuhan individu baru. Yang mereka mau kita dimakai dari atas ke bawah, ya, biasanya terus satu lama. Jadi untuk teknisnya tahap berikutnya yang tidak menguasai ini akan mengikuti yang siswa-siswa yang bisa yang sudah lancar itu. Artinya seperti semacam sama dia kalau gitu. Oke, ini kan tadi kan ada kasus misalnya. Ada anak kita itu kan sudah hafiz Al-Quran 13. Nah, ternyata di juz 6 kan Sangkut. Nah, kemudian yang tadi yang 7 misalnya. Kemudian kan punya juga ini. Apa yang harus dilakukan kalau misalnya? Kalau di daerah ya harus pendampingan rutin memang. Kalau pendampingan rutin cukup nggak ustadznya gitu? Ini persoalannya memang di kekurangan tenaga medisnya. Itulah. Kita problemanya kurang dulu. Sekarang kita karena kita kan ini namanya penggabungan antara madrasah ini kan.
maunya kita kalau misalnya biar benar-benar unggul, memang 5 santri 1 guru. Jadi kalikan saja keseluruhan santrinya. Itu sudah insya Allah bisa Bu. Yang terjadi hari ini berapa? Yang terjadi hari ini satu santri 15 atau 17 santri dengan jam yang 1 jam. Over. Dengan jam yang 1 jam. Guru sedikit, jam kurang. Oke, ketika itu terjadi, Kalau misalnya jam sedikit tapi gurunya cukup, oke, kan 17 siswa ya, ya, 1 guru. ya, Seharusnya kan 5 nanti, ya, 1 guru. ya. Ketika terjadi 17 siswa 1 guru, metode apa lagi yang bisa dibuat sehingga itu terpenuhi hak siswa itu sendiri dalam hafiz Al-Quran? Ya, tahap akhir ya, setiap kalau misalnya kolaborasi di daerah itu setelah maghrib mereka ada piket kontrolnya Ustaz sendiri. Gini Ustaz kan, kita kan unggul dalam bidang tahfiz, Ya, itu clear ya. Bisa nggak kita nanti diskusi dengan pihak-pihak daya ya, bahwasanya jam di sekolah juga dikurangi. oh, Nah, misalnya dikurangi 30 menit itu bisa maksimalkan tahfiz Al-Quran. Artinya output betul-betul yang dihasilkan di sini memang tahfiz gitu. Ya, di sini seharusnya kan kalau MTS itu kan 40. Sudah dikurangi ya. Ini jadi 35. Sehingga jadinya seperti itu juga jadwal tahfiznya. Sebelum azan zuhur sudah berapa? Udah selesai. Awalnya mengenal ibang nya hanya cerita ada lokal tetap wajib di musafir. kecuali itu mana apa? Oh, benar-benar kan dinas ya. Ya. Belum awam jadi kecuali memang pernah ditawarkan di MUB sendiri ya. MUB sendiri pernah ditawarkan. Hari itu pernah juga Mas Amri sempat mereka beliau adalah koordinator untuk Konsultan. pendidikan. Saya sendiri pernah menawarkan kalau misalnya sekolah dengan jam yang cukup juga, cuman saya tawarkan begini, kita ganti proker waktunya bagaimana? Proker waktunya maksudnya saya pernah menawarkan, itu kan ide saya sendiri. Kalau kita buat misalnya setelah zuhur, apakah sekolah siap ataupun MUB-nya siap? Kalau misalnya dibuat sebelum tahfiz yang sebelum zuhur, mungkin dengan guru yang terbatas, saya punya konsep-konsep yang saya tekuni di Medan dulu. Ada juga seperti Islam Center, mereka punya sekolah. Sekarang sudah ada sekolah mereka, sekolahnya MTS juga yang seperti kita. Ya saya di bawah Bazi sekarang. Jadi mereka sekolahnya tetap normal seperti biasa, bukan ijazah paket. Kemudian paginya memang full tahfiznya, misalnya dari jam 7 mereka sampai ada istirahat sebentar makan pagi ataupun jam 8 gitu. Kemudian mereka melaksanakan program tahfiznya dari jam 7 katakanlah, istirahat setengah 8 sebentar makan sarapan pagi. Kemudian lanjut lagi tahfiznya sampai jam 10 lah. Jam 11 mereka sudah istirahat. Setelah zuhur mereka memang full sekolah normal. Sudah diubah waktunya. Mungkin mereka koordinasi dengan depan sendiri ya. Mungkin tawarannya seperti ini. Misalnya ada